Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rosalina, NPM 1811010192. Saya dari jurusan PIAUD UIN Raden Intan Lampung, kelas E semester 4. Saya di sini ingin memenuhi mata kuliah yang dipimpin oleh Ibu Neni Mulia, MPD, yaitu mata kuliah Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul mentauladani karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik. Karakteristik adalah sifat yang benar atau salah yang ada di dalam diri manusia. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 karakter Rasulullah SAW yang dapat kita teladani untuk kita terapkan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar dan jujur. Contoh dari sifat sidik yang pertama adalah ada seorang anak yang bernama Rijal. Ia ditanya oleh gurunya, "Apakah Rijal puasa?" Rijal menjawab, "Iya Bu, saya puasa." Ditanya lagi oleh gurunya, "Apakah Rijal semalam sahur?" Si anak akan menjawab, "Iya Bu, saya sahur." Guru menjawab, "Rijal sahur jam berapa?" "Saya sahur jam 3 Bu." Nah, itu adalah cara penerapan sifat yang baik. Kita sebagai orang dewasa menerapkan kepada anak usia dini sifat sidik itu sangat mudah. Contoh sifat yang tidak bisa dikatakan dia termasuk dalam sifat sidik adalah ada seorang anak yang tidak dilarang oleh ibunya untuk memakan es krim karena anaknya sedang sakit flu. Tetapi anak itu memakan es krim. Ia ditanya oleh ibunya, "Apakah kakak makan es krim?" Dan anak itu menjawab, "Tidak Bunda, saya tidak memakan es krim." Padahal sebenarnya dia memakan es krim. Ibunya sudah melihat bahwasannya anaknya sudah berbohong. Kita sebagai orang tua menjelaskan bahwasannya sifat itu tidak disukai oleh orang banyak dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat yang tercela. Sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah ini memiliki arti dapat dipercaya. Contohnya, seorang ibu memiliki 2 orang anak. Yang pertama, anaknya sudah berusia 5 tahun dan yang kedua anaknya berusia 3 tahun. Nah, ada seorang saudara yang datang ke rumah dan memberikan uang kepada yang kakaknya. Nah, kakaknya disuruh membagi uang tersebut. Nah, kebetulan anaknya sangat amanah dan sangat percaya diri. Jadi anaknya itu akan meminta kepada orang tuanya uang tersebut dibagi 2 kepada adiknya. Nah, sifat yang tidak baik, sifat amanah, yaitu apabila anak itu diberikan saudaranya uang untuk dibagi 2 kepada adiknya, nah, dia menyampaikan kepada ibunya bahwasanya uang itu hanya untuk dia sendiri. Nah, kita jelaskan kepada anak itu bahwasanya itu sifat yang sangat tidak baik dan buruk dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yaitu tablik. Tablik ini menyampaikan. Nah, contohnya adalah jika seorang nenek berbicara kepada cucunya, "Cu, tolong antarkan tepung ini kepada Bunda." Anak itu akan menyampaikan, "Ibu, ini tepung dari nenek." Itu adalah contoh sifat tablik, yaitu menyampaikan yang benar. Nah, contoh yang tidak baik adalah jika seorang nenek memberikan tepung dan menyampaikan kepada cucunya untuk diberikan kepada ibunya, tetapi anak itu hanya memberikan saja tepung itu kepada ibunya. Itu adalah sifat buruk. Sifat yang keempat yaitu fatonah, cerdas dan pintar. Nah, di sini lebih ke unsur kepekaan anak itu tersendiri. Contohnya, apabila anak itu memiliki sifat cerdas dan pintar, apabila anak itu dibagi oleh ibunya makanan, ibunya memberi makanan buah apel 2, dan dia memiliki anaknya. Tanpa disuruh oleh ibunya, anak itu akan membagi 2 kepada adiknya. Itu adalah sifat fatonah, cerdas dan pintar. Dia menalar sendiri bahwasanya apabila dia diberikan apel 2, tandanya dia
akan membagi dua kepada adiknya. Contoh anak usia dini yang tidak memiliki sifat fatona adalah apabila dia diberikan oleh ibunya 2 buah apel, tetap dia tidak mau membagi kepada adiknya. Jadi pada intinya anak itu tidak memiliki sifat cerdas dan pintar dan tidak memiliki unsur kepekaan di dalam diri anaknya tersendiri. Nah, kita sebagai orang tua sebagai orang dewasa, dari kita sendiri yang harus menerapkan sifat-sifat tersebut. Karena anak usia dini adalah peniru yang unggul. Apabila kita menerapkan sifat yang buruk, maka anak usia dini akan menerapkan sifat yang buruk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemik ini segera berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.